Eh, jadi hari ini kita meet buat ngomongin tentang berbagai macam materi ya, di antaranya pentingnya visual branding dalam membangun sebuah brand, lalu surrealisme dalam desain grafis, dan dampak kemajuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya seniman. Yang pertama, kita mau dengar dulu nih materinya dari Nia yang bakal ngebahas pentingnya visual branding dalam membangun sebuah brand. Silahkan Nia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mia Khairinisa. Aku mahasiswa semester 4 Universitas Indah Prasta. Jadi di sini aku mau ngebahas terkait tentang penting nggak sih visual branding dalam membangun sebuah brand. Nah, di sini aku mau sharing tentang visual branding karena menurut aku itu masih banyak banget orang-orang yang baru membangun sebuah bisnis dan juga yang udah ngebangun sebuah bisnis masih belum tahu nih tentang visual branding itu sendiri. Jadi menurutku visual branding dari brand yang akan kita buat atau yang kita bangun, gimana caranya bisa melekat, nancep atau bisa ada di benak konsumen. Karena saat ini tuh banyak banget para pesaing di luar sana yang brandnya itu tuh sama. Nah, gimana caranya brand kita itu bisa melekat yang dapat di benak para konsumen. Seperti halnya kayak gini nih, brand apa sih yang kalau ketika kita mendengar kata skincare, Wardah, Elina, Floskin, ya something juga. something. Nah, pasti kan setiap pandangan orang-orang tuh berbeda kan di setiap brand yang apa namanya yang kalian tahu tuh. Kalau di pikiran aku kan biasa kalau misalnya ngedengar kata skincare itu yang ada di pikiran aku itu ada Emina, ada Pigeon Teens, Garnier. Hal itu pastinya berbeda di setiap pikiran orang-orang sesuai dengan experience yang mereka temui. Nah, kenapa bisa begitu sih? Nah, pertama biasanya manusia pertama kali kalau kita ketemu atau saling mengenal pasti melihatnya tuh dari wajah, dari bentuk tubuh. Nah, itu kan termasuk dari visual. Dari situ ketika kita melihat tampilan visualnya muncul berbagai persepsi seperti diri dia itu gimana, orangnya tuh kayak gimana dan lain-lain. Nah, itu fungsi dari visual. Jadi menurut aku itu visual tuh cara mendirect orang untuk mempersepsikan kita sebagai apa, seperti halnya sebuah brand, apapun pertama kali yang kita lihat pasti tuh dari tampilan visualnya. Setelah itu baru experience dari brand tersebut. Lalu, tapi yang tadi di awal aku bicara, saat ini kan masih banyak nih orang-orang yang belum tahu tentang visual branding itu sendiri dalam sebuah brand yang mereka baru bangun, mereka baru rintis. Nah, mereka menganggapnya visual branding itu sebagai hal yang enggak dianggap penting-penting banget gitu. Tapi nyatanya kalau menurut aku visual branding itu benar-benar sepenting itu loh dalam membangun brand yang kita bangun ini. Karena saat ini juga udah banyak banget para kompetitor seperti pesaing-pesaing produk lainnya yang ngebuat para konsumen semakin beragam dalam memilih brand-brand itu sendiri. Nah, jadi pilihan konsumen itu semakin beragam, bikin ngebuat um, mereka tuh bingung milih produk mana yang cocok buat mereka. Nggak semua ribuan brand yang ada di dunia ini, banyak banget kan sekarang ini kan brand tuh banyak banget kan. Nggak semua brand itu diingat oleh konsumen-konsumen. Jadi biasanya brand produk yang paling ingat itulah yang mereka pilih oleh si konsumen. Jadi tujuan dari visual branding itu sendiri, gimana caranya ngebangun kepercayaan si konsumen ini. Nah, kalau udah ngebangun kepercayaan sama konsumen, pastinya akan lebih mudah untuk mengingat dan membeli produk tersebut. Itu. Tapi gue penasaran deh, itu gimana sih awalannya kita buat ngebangun visual branding? Sebelum ngebangun visual branding, menurut aku sih ada beberapa yang benar-benar harus diperhatiin banget nih. Jadi ketika kita membangun visual branding tuh nggak asal-asalan. Yang pertama itu kita harus menentukan target pasar kita itu untuk siapa, brand kita tuh untuk siapa sih. Nah, cara nentunya bisa banget
dengan berkolaborasi dengan konsumen sebagai target pasarnya. Misal kayak kita mau bangun produk kecantikan untuk para remaja. Nah, kita tuh berkolaborasi bersama para remaja-remaja yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya itu kita tuh harus tahu juga nih persamaan brand brand kita dengan brand yang lainnya tuh apa. Ketika kita udah tahu nih persamaannya produk atau brand kita ini dengan brand yang lainnya, kita juga harus cari apa sih perbedaan dari brand kita ini sendiri dari kompetitor itu. Kalau semisal brand kita tuh sama, nggak ada bedanya, ya sama aja. Ya orang konsumen milih milih brand kita tuh pasti bingung, pasti bisa jadi brand yang sama itu nggak dipilih oleh konsumen itu. Nah, selanjutnya kalau kita udah tahu nih perbedaan ada di brand kita ini sendiri, kita baru ngebuat visualnya, visual branding itu sendiri. Lalu yang selanjutnya itu dengan cara berinovasi dan atau direvitalisasikan. Contohnya itu seperti kalau misalnya brand yang kita buat nggak ada inovasinya tiap tahun atau nggak ngikutin perkembangan zaman, ya sama aja brand kita tuh bakal kemakan oleh waktu gitu guys. Nah, sekarang gue ya yang mau nanya. Em, Oke, apa aja sih yang termasuk visual branding itu? oke. Sebelumnya boleh tolong share screen. Oke, sebentar ya. Oke, langsung aja yang kalau gue hanya. Oke, jadi visual branding itu ternyata pas aku cari-cari lagi di jurnal ataupun di video tentang bootcamp, ternyata visual branding itu masih berkaitan dengan ilmu desain grafis. Yang pertama itu ada logo. Logo itu ada tiga macam. Yang pertama itu ada logo type, ada logo brand, dan juga logo kombinasi. Nah, logo ini menjadi awalan atau hal yang begitu penting banget bagi visual branding. Karena kenapa? Karena tuh logo sebagai tampilan visual pertama nih, pas pertama kali kita lihat dari sebuah brand. Jadi logo tuh nggak harus simple, nggak harus ribet juga. Yang penting logo harus memorable atau mudah diingat. Selanjutnya itu ada typography. Kayak typography itu biasanya ada istilah tulisan itu mencerminkan sifat seseorang. Nah, dari typography atau font-font yang kita gunain dari brand tersebut dapat memiliki karakter yang berbeda, karakter yang bisa mewakili dari brand itu sendiri. Misalnya kayak serif itu biasanya mewakili brand-brand yang vintage, klasik. Nah, kalau sans serif itu sendiri biasanya lebih ke brand produk yang simple, lebih modern, kayak gitu. Selanjutnya itu ada color palette, di mana ketika kita sebelum membangun sebuah brand, tahap selanjutnya itu menentukan color palette dari brand yang kita mau bangun ini. Dan color palette yang apa kita kita tentukan pastinya harus konsisten juga. Karena kenapa? Karena bertujuan agar customer itu lebih mengingat, lebih mengenal brand kita, bisa dari segi warna aja. Kita Bu, kita juga belum aja belum. Oke, mengingat brand dari segi warna juga. Nah, kita juga harus memperhatikan warna-warna yang sesuai dengan target market kita yang kita tentukan ini. Misalnya untuk anak-anak. Nah, anak-anak cenderung lebih ke warna vibrant atau warna-warna yang kuat. Nah, kalau orang tua lebih ke warna monokrom. Nggak mungkin kan orang tua itu memilih ke warna-warna yang vibrant, warna-warna colorful gitu kan. Nah, selanjutnya ada graphic elements. Graphic elements ini ada beberapa contoh, misalnya itu ada shape, pattern, tekstur, dan juga icon formatting. Hal ini juga harus harus konsisten nih, gimana caranya brand kita tuh ngebuat graphic element walaupun beda-beda, tapi di satu key visual yang sama.
Sama juga harus benar-benar konsisten, mulai dari outline, bisa juga dari shape, atau bisa dilihat dari warnanya itu harus konsisten dalam graphic element. Selanjutnya itu ada imagery, foto atau illustration. Nah, saat ini tuh kalau menurut aku juga ngelihat dari brand-brand lainnya saat ini tuh udah banyak banget yang gunain imagery atau foto atau illustration. Karena menurut aku ini hal ini tuh berguna banget karena bisa menarik ketertarikan konsumen dilihat dari ilustrasinya. Nah, hal ini juga brand kita kalau misalnya menampilkan logo aja di setiap misalnya visual branding kita nampilin logo aja, menurut aku tuh rasanya tuh bosen banget ngelihatnya. Jadi imagery, foto illustration, graphic element tadi itu benar-benar berguna untuk membuat ketertarikan konsumen. Begitu. Nah, jadi tadi kan visual branding itu kan berkaitan dengan ilmu desain grafis. Nah, desain di sini bukan berarti masalah selera, tapi masalahnya itu ke strategi. Jadi maksudnya itu desain itu bukan masalah sesuai selera kita yang kita mau, tapi desain itu adalah berupa strategi yang kita bangun. Itu. Oh, Lidik. Oke, nih ya, bagus banget tadi materinya nih. Eh, Sekarang mau lanjut ya, jadi teori aku nih tentang surrealisme dalam desain grafis. Jadi sebelumnya, bentar deh, entar ini kata aja ya. Geledeknya kedengeran nggak? Oke, jadi visual branding yang baik menurut teori yang udah aku dengar ya dari kamu, meaningful ada makna dari visual yang dibuat ya kan, terus memorable, mudah diingat, sama perannya harus ada di pikiran konsumen atau diingat konsumer gitu, konsumer maksudnya, maaf ya Allah, Google. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak aku kayak misalkan air putih yang ada manis-manisnya apa sih? Oh, le mineral berarti. Lu mending di mute dulu. Aduh, Lu tau gak sih kayak dalam kata Ustaz. tuli anjir. Oke, jadi visual branding yang baik menurut teori yang aku dengar dari kamu tadi tuh intinya tuh meaningful, ada makna dari visual yang dibuat, terus memorable, mudah diingat, perannya harus ada di pikiran konsumen atau diingat customer, versatile, versatile, penerapan dalam ads, packaging, poster, dan lain-lain disesuaikan dengan guideline visual brand tersebut ya kan. Terus konsisten pembangunan visual branding itu untuk waktu yang lama dan untuk orang-orang mengenal dan untuk orang-orang mengenal. Simple agar mudah diingat atau gak bagus terlalu ruwet karena susah diingat, terlalu simple mudah dilupakan itu kan maksudnya. Iya, Benar betul nggak sih banget. aku? Iya, benar. Pokoknya visual branding itu gimana caranya brand kita itu selalu ada di benak konsumen ketika dia mendengar kata brand kita itu. Gitu guys. Oke deh. Oke. Lanjut. Jadi selanjutnya aku mau share teori yang lagi aku suka, yaitu teori tentang surrealisme dalam desain grafis. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, surrealisme itu apa sih sebenarnya? Jadi, surrealisme itu sebuah gaya seni yang asalnya dari perpaduan antara sebuah simbol, atau kita sering dengarnya itu semiotika dan psikoanalisis. Aliran seni ini konsepnya tuh ngambil ide yang nggak masuk akal atau di atas pemikiran yang logis. Jadi biasanya gambar-gambar yang diciptakan itu nggak biasa atau bisa dibilang sifatnya itu fantasi. Seperti dunia fantasi yang kita tahu, di sana kita dibebaskan untuk berekspresi tentang pikiran-pikiran bawah sadar ke dalam gambar yang spontan. Surrealisme itu bisa kerasa akrab bagi kita, tapi juga bisa kerasa aneh. Gampangnya begini, kalau
kita ambil surrealisme yang ada dalam film, kita bisa ambil contoh dari karakter Superman. Superman itu kan tampilannya kayak manusia. Kita pasti udah akrab kan sama bentukannya manusia. Tapi dalam dunia kita atau nyatanya nggak ada manusia yang bisa terbang dan sekuat itu kan. Nah, inilah yang dimaksud surrealisme dalam dunia seni. Mengadakan hal yang tidak ada atau tidak mungkin. Oh, tadi kan topik yang Rames mau bangun kan surrealisme dalam desain grafis. Nah, tapi kalau misalnya surrealisme ini diterapin di dunia desain grafis tuh kayak gimana sih? Oh, nah, ini sekarang aku mau kasih tahu nih ke kalian gimana tampilan gaya-gaya surrealisme dalam dunia desain grafis. Aku ada contohnya nih, bisa share screen nggak? Bisa sebentar. Nah, jadi ini contoh-contoh tampilan surrealisme dalam desain grafis. Yang pertama itu ada web design. Ke atas dulu ya. Ya, ke atasnya. Apa? Apa? Ke atas. Ke atas, ke atas. Nah, nah, dalam web design itu gaya surrealisme tujuannya untuk membuat pengalaman yang ngebebasin pengguna webnya dari batasan-batasan dunia nyata. Seperti yang kita tahu, surrealisme itu sendiri kan kayak gitu ya. Nah, dalam dunia bisnis, desain surrealis sendiri bisa membantu audiens memenuhi keinginan terdalam mereka. Nah, makanya tampilan desainnya itu kayak yang sebelah kiri itu kan aneh ya ilustrasinya tuh. Sama yang satunya lagi gambarnya aneh. Nah, surrealisme itu kayak begitu kalau di web design. Nah, terus selanjutnya ada cover album. Jadi dalam dunia musik itu cover album itu kan penting biar bisa menggambarkan kata-kata dalam lirik musik biar pendengarnya tuh tertarik. Nah, dengan menggunakan gaya visual surrealis yang biasanya memakai objek-objek fantasi dari imajinasi, mereka menggunakan makna yang tersembunyi dari sebuah lagu dengan lebih menarik lagi gitu. Terus ada ilustrasi. Ilustrasi itu tempatnya gaya surrealisme ini benar-benar bisa menonjol karena ilustrasi itu kan bagian dari seni rupa ya. Nah, lewat ilustrasi kita bisa membawa orang masuk ke dunia-dunia baru atau mengubah bentuk-bentuk menjadi sesuatu yang aneh. Lalu ilustrasi surrealisme ini bisa membawa kita ke tempat-tempat yang nggak terduga atau hanya memberikan kita gambar-gambar yang unik kepada audiens. Kayak contoh ini kan uh, dunia-dunianya tuh aneh kan, nggak ada yang kan kayak begini tuh. Terus buat yang satu lagi tuh ada poster. Poster ini sendiri biasanya desainer-desainer yang ingin memberikan kesan ajaib gitu pada poster. Mereka memakai gaya surrealis ini agar visual pada poster lebih menarik bagi audiens. Gaya ini juga bisa membuat poster menjadi sangat mencolok sama gampang diingat karena memakai gambar yang unik dan ide-ide yang gak keduga. Terlebih lagi, gaya surrealisme ini bisa dipakai buat menyampaikan pesan-pesan yang susah dimengerti dengan gambar-gambar yang ajaib dan simbol-simbol yang kreatif. Kayak yang dari sebelah kiri nih, ini kan poster film ya. Terus yang tengah itu poster iklan hotel tuh. Terus sama yang terakhir itu buat poster kampanye. Jadi mereka ngasih elemen-elemen digabungin gitu elemen-elemennya biar jadi dunia yang baru gitu. Oh gitu. Jadi intinya tuh gini ya, aku coba memberi kesimpulan ya, Pram. Jadi intinya tuh surrealisme dalam desain grafis itu kayak perjalanan seru ke dunia imajinasi gitu nggak sih? Benar. Terus gaya ini tuh ngelepasin batasan sama ngajak orang buat nge-explore hal-hal yang wow, luar biasa gitu. Kayak dunia fantasi atau mimpi. Terus desain grafis pakai gaya surrealis ini juga punya dampak besar di dunia kreatif ya. eh Bikin desain-desain tuh jadi more attractive asik. Dan ngebuat desainer sekarang
Semangat buat ngekspresiin imajinasi mereka lewat desain yang keren dan pintar banget gitu. Terus, Benar, benar. Aku mau nambahin, bukan nambahin sih. Ternyata tuh aku baru tahu dunia surrealisme itu bukan berkaitan dengan seni aja kan. Ternyata surrealisme itu bisa diterapin ke dunia desain grafis juga. Aku tuh baru tahu, kirain aku tuh surrealisme itu cuman di ruang lingkup seni aja. Ternyata desain grafis tuh bisa diterapin juga gitu. ya betul, aku juga Benar. baru tahu. Mm-mm. Keren, keren, keren. Seru kan surrealisme sih. Seru, seru, Seru seru. guys. Jadi itu dunia Buat, fantasi ya. ya, Benar. buat kita, cocok banget buat kita yang suka ngayal gitu. Wah, ngayal siapa tuh? Coba ya. Oke, sekarang giliran aku yang mau ngebahas. Aku mau ngebahas tentang dampak kemajuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita, para seniman. Sebelumnya, seperti yang kita sadari ya kan, teknologi itu udah semakin canggih banget kalau misalkan kita bandingin sama beberapa puluh tahun yang lalu. Bahkan dengan adanya kita di sini nih, bisa ngobrol secara virtual gini lewat Zoom, dan itu salah satu bukti kemajuan teknologi, guys. Sekarang aja naik angkot gak perlu pakai uang cash. Gak usah tiba-tiba tuh nyari uang recehan, gak usah pakai kartu beres, semua sudah praktis dan bisa jalan kemana aja. Bahkan waktu itu aku pernah lagi main Instagram, ngeliat di Reels, ada orang Eropa yang main ke Indonesia, dia tuh bilang, di Indonesia live in 2040. Karena proses pembayaran di sini tuh benar-benar praktis itu. Waktu itu dia naik taksi, bisa pakai QRIS. Kita aja sekarang beli seblak, beli cimol, bisa pakai QRIS. Gak usah Hmm. tuh yang namanya cari-cari lagi ya kan. Nah, kan tadi hanya udah kayak nyebutin gitu kan, beberapa teknologi juga sekarang udah merajalela. Nah, tapi dari Ya. kemajuan teknologi ini ada nggak sih dampak yang kita rasain nih sebagai manusia ini? Ya itu dia, aku mau bahas. Ada dampak buruk dan positif, tergantung bagaimana kita, ataupun semua orang, seorang individu, menyikapi hal tersebut. Contoh termudahnya adalah penggunaan artificial intelligence atau yang lebih sering disebut AI. Aku tuh dari set di Twitter, kemarin tuh aku lagi main Twitter, aku riset aja tentang penggunaan AI di sosial media dan aku menemukan beberapa kasus. Ini contohnya ya, sebentar aku share screen. Nah, ini salah satunya. Postingan Jakarta Post yang diduga pakai AI image generator itu. Terus ada lagi ini, pasti kalian pernah lihat ini iklan di TV, iklan Indomie. Waktu itu pernah viral di Twitter, dibahas karena iklan itu pakai AI. Ada seniman ya, kita, para banyak ilustrator-ilustrator Indonesia yang hebat, tapi kenapa dia pakai AI aja? Terus ada lagi ini, tuh, bahkan di rumah sakit robot aja, di suster-suster gitu diganti sama robot. Orang-orang pada nggak terima kan, karena gak seefektif manusia kerjanya. Terus ini, masuk kuliah FSRD pakai eh pakai AI portofolio. Ya, itu salah satu dampak buruk AI. Disalahgunakan. Makanya aku bilang AI itu positif, tapi tergantung bagaimana individu itu menggunakan tapi dalam beberapa tahun terakhir tuh penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam bidang seni itu udah jadi topik perdebatan dan kontroversi. Beberapa melihat AI sebagai alat yang mengganggu kreativitas manusia dalam seni, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang. Jadi sebenarnya itu dalam seni itu ganggu apa ngebantu? Sometimes hal tersebut bisa ngeganggu. Contohnya yang kayak tadi lah, yang iklan Indomie sama Jakarta Post itu. Nah, terus aku juga mau cerita, semester kemarin itu pas lagi mata kuliah gambar ilustrasi, temen aku di kelas lain, kan kita kalau nggak salah tugas bikin komik itu. Jadi dia tuh temen aku tuh punya teman lagi. Nah, temennya ini bikin komik pakai AI. AI itu ketahuan banget. Kalian pasti bisa ngebedain mana bikinan tangan sama bikinan AI. Ini real guys. Aku ngeliat juga.
komiknya tuh bener-bener kayak AI. Tapi pintarnya dia, dia edit tuh bubble text-nya di Photoshop. Kan biasanya itu bisa dilacak kan, bisa kayak iya pokoknya bisa dilacak kan itu buatan AI atau buatan tangan sendiri. Tapi kalau udah ada editan Photoshop tuh, jadi kita tuh nggak bisa ngelacak kalau itu benar-benar pure bikinan AI gitu. Nah, dia tuh pengen ngelaporin ke dosen tapi gak ada bukti konkretnya kalau itu tuh beneran bikinan AI. Bukannya kayak gitu tuh ngeganggu kita sebagai seniman yang bekerja keras menghasilkan karya seni dari tangan sendiri dan ide sendiri. Kalian kesel nggak sih? Kalian udah begadang bikin komik sendiri, tapi teman kalian bikin dari AI dapat nilai bagus. Sebel nggak sih? Banget Bener, Itu kesel. bener, sebel sebel kan? banget. Kesel. Sebel banget kan? Itu tuh dampak dampak negatif AI yang ngeganggu kita gitu. But in my opinion, sebenarnya AI bisa positif dalam bidang seni kalau dipakai sebagai hanya referensi. For contoh, kadang imajinasi kita tuh udah liar banget, tapi kita nggak tahu mau gambarnya kayak gimana. Nah, kadang tuh bisa pakai AI itu buat referensi. Jadi kayak kalian ketik, kalian tuangin ide kalian tuh apa aja. Nanti kan AI generator image itu bisa nampilin secara visual. Nah, kalian bisa pakai itu sebagai referensi. Kalian gambar. Kalian gambar sendiri tapi AI itu cuma sebagai referensi. Jadi ya, kayak gitu. Tapi beda halnya sama kasus Jekos dan Indomie tadi ya. Kalau itu mah bukan referensi, tapi udah pakai AI banget sih. Oke. Nah, tapi nih ya kan ya tadi yang lu sebutin kan AI itu benar-benar kayak udah ngebuat beberapa pekerjaan tuh jadi berubah kan dari teknologi. Nah, tapi eh, apa bener kayak maksud gue tuh kayak bener nggak sih ini AI pasti bakal ngegantiin posisi sama ngurangin pekerjaan-pekerjaan manusia ini? Nah, ini tuh sering banget diperdebatkan sama kita-kita. Kayak AI itu bisa nggak sih gantiin pekerjaan manusia? Kalau aku waktu itu baca artikel, pernah dengar. Kalau kita pernah dengar, salah satu evolusi yang paling besar saat ini itu robot Sophia. Robot Sophia itu dapat ngelakuin hampir semua pekerjaan yang kita perintah. Bahkan bisa ngomong sama manusia. Bukannya itu ancaman buat kerjaan bagi pekerjaan manusia. Selain robot Sophia, Elon Musk juga ngemunculin itu gilanya mengenai perkembangan teknologi di dunia otomotif. Tesla tuh contohnya. Ngembangin mobil listrik dengan segala otomatisasi yang dapat dilakukan. Sampai kita tuh nggak usah tuh ngendarain lagi. Udah itu udah otomatis ngendarain sendiri gitu. Teknologi lain teknologi lain itu ada juga drone pengantar paket. Dia tuh bisa nganterin paket tanpa dikendalikan manusia, maka tuh udah nyampe sampai depan rumah. Tapi menurut Sri Mulyani, aku waktu itu baca artikel Sri Mulyani pernah bilang, gak semua keterampilan manusia bisa digantiin sama AI. Kayak empati, kreativitas, sama keahlian analisis atau masalah yang bersifat kompleks. Pekerjaan yang mudah tergantikan itu biasanya yang bersifat pengulangan sama penghafal. Karena teknologi otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan AI itu mudah ngelakuin untuk hal semua itu. Karena for your information, dan aku baru tahu banget, manusia itu IQ-nya cuma 150. Tapi, bukan. Maksudnya, uh, karena manusia dengan IQ 150 itu udah dianggap sangat jenius. Kayak, wow, gila lo pinter banget. Padahal saat ini IQ robot itu udah nyampe 700, bahkan 700 berkali-kali lipat dari kita manusia. Wow, gokil sih. Ya kan? Tapi menurut aku tuh sepintar-pintarnya AI tetap gak bisa ngalahin seniman. Sebagus-bagusnya hasil karya AI itu nggak bisa ngalahin hasil tangan manusia. Karena hasil karya yang dihasilin sama AI itu nggak 100% sempurna, guys. Entah itu jarinya cuma dua, entah itu matanya hilang satu, atau rambutnya yang nggak terbentuk sempurna, atau bahkan video-video iklan manipulasi yang dari atas ngomong terus suaranya kayak diubah seakan-akan mempromosikan produk itu tuh gerak-gerik mulutnya itu gak sempurna kayak ngomong kita gini loh. Nah itu tuh bukti nyata yang kayak bukti nyata kalau dampak AI itu gak bisa 100% ngegantiin pekerjaan manusia sih. Jadi kesimpulannya, semaju apapun teknologi, kita nggak akan bisa menghindari atau menghilangkannya karena teknologi akan terus maju berdampingan dengan majunya ilmu pengetahuan. Kan kayak, aduh AI ini ngerugiin kita banget sih, tapi pengen nghindarin, pengen ngilangin AI, bisa nggak sih? Enggak guys, nggak bisa. Karena
Itu teknologi itu akan terus maju berdampingan sama majunya ilmu pengetahuan. Teknologi tercipta karena kepintaran manusia. Maka sebagai manusia, kalau takut kerjaannya diganti sama komputer, kita harus lebih pintar dan inovatif. Manfaatin kemajuan teknologi tersebut secara baik dan cerdas. Sama halnya kayak dulu tuh pernah di Bogor sampai demo Gojek sama Opang. Kadang sampai dipasang banner Gojek gak boleh masuk. Terus dari peperangan Gojek sama Opang itu yang mana yang menang? Gojek kan? Gojek masih stay. Bukannya Gojek itu cuma salah satu kemajuan teknologi, ngemudahin kita buat kemanapun pergi, mesen transportasi secara online. Tapi, apa pekerjaan manusia dulu yang sebatas Opang hilang? Enggak kan? Karena manusia memanfaatkan hal itu secara baik. Kalau takut loh, sebagai Opang takut pekerjaan lo hilang, ya lo masuk Gojek aja. Terus Gojek juga bisa ngebuka lapangan pekerjaan baru kok. Sama halnya sebagai seniman. Kalau di masa depan nanti AI benar-benar canggih, ngalahin manusia, mau nggak mau, pekerja seni bekerja di AI, generator company. Kalau disruption, ya kayak gitulah disruptionnya. AI is here to stay. Artificial intelligence is here to stay and has already become a buzzword across industries. The creative designing industry is no exceptions. AI has made inroads into the creative designing industry and is increasingly being used to aid designers as they go about their work. Is it important to note that while AI has tremendous potential, is it not yet ready to replace designers, the human element still continues to matter. And creativity still cannot be entirely replaced by machines or AI. Itu guys. Tapi kayaknya sih ya, kalau menurut gue, kita tuh kayaknya nggak akan bisa sih ngalahin komputer. Secara tadi kan IQ kita aja tuh udah beda banget sih, jauh jauh banget gitu. Tapi ada benernya juga kalau misalnya kita tadi mau nggak mau ya kita yang harus bekerja di AI company-nya itu. Ya, bisa aja sih, menurut gua. Tapi gimana sama masyarakat yang pendidikannya masih sulit gitu. Jangan kan kerja di AI company, sekolah aja sulit gitu kan. Ya itu. Nah itu karena berkembang teknologi, bukannya belajar mengajar juga jadi efektif dan mudah ya. Bisa dilakukan mana aja. Nasib seseorang itu ditentukan sama diri sendiri. Kalau dia nggak mau kehilangan pekerjaan, ya manfaatin aja perkembangan teknologi buat belajar lebih banyak gak sih? Bisa belajar lewat Benar. buku-buku. Kalau ada kemauan dari diri sendiri kan, belajar aja ke pustakaan, baca buku-buku sebanyak-banyaknya. Ilmu pengetahuan kan akan masuk dengan sendirinya. Atau kalau dia ada kemauan, misalkan dia nggak punya gadget, dia kan bisa minjem HP orang, HP saudaranya lah, Hmm. buka YouTube, terus nontonin materi-materi. Terus ada ChatGPT. Daripada tugas dikerjain sama ChatGPT, kenapa nggak kita pakai ChatGPT itu buat nanya-nanya hal-hal yang nggak kita tahu? Kan GPT tahu segala hal kan? Kenapa nggak kita tanya aja sama dia? Itu, pakailah teknologi sebaik mungkin, guys. Ya mantep Benar. banget sih. Jadi beradaptasi dan usaha itu perlu di zaman sekarang. Iya, betul. Oke, Ih, di gila ya. Seru banget keren, diskusi keren. kayak gini. Banget sih seru. Jadi kita tuh tahu nih apa sih teori yang udah kita pelajarin. Terus kita sharing-sharing ke kalian tuh kayak bener-bener oh ternyata kita sharing ini tuh berguna banget sih. Iya, sumpah. Benar. Thank you, guys. Udah sharing-sharing. Thank you, guys. Oke, tutup kali ya. Ya, Boleh. Oke, dadah. Sekian eh, diskusi dari kita bertiga tentang berbagai topik. Hopefully ini bisa ngebantu buat kalian dapat pengetahuan baru kayak aku, Nia, dan Pasti. Dadah. Ya, thank you. Thank you.